Majapahit masih belum menyentuh. Tapi kali ini mereka tidak hanya melihat, mereka mulai mendorong. Dan ketika negara mendorong tanpa mengaku, yang paling berbahaya bukan serangan, melainkan pilihan yang dipaksa. Hari itu, Wira Satya tidak hanya diuji kekuatannya, ia diuji batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kejernihan hati dalam mengambil keputusan yang sulit. Episode ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang lebih siap ketika ditekan. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis pendapat kalian karena keputusan besar akan segera datang. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai saja ceritanya. Sore itu turun dengan cara yang terlalu rapi, seolah langit sendiri telah diberi aba-aba untuk tidak membuat kegaduhan. Wira dan Sekar menuruni jalur tanah yang melingkari kaki perbukitan. Jalur yang cukup sering dilewati pedagang, namun cukup jauh dari jalan utama agar tidak menarik perhatian pasukan patroli. Angin mengalir pelan, membawa aroma dedaunan kering dan asap kayu bakar yang samar, tanda bahwa kehidupan sedang berjalan sebagaimana mestinya di depan sana. Dari kejauhan, desa itu tampak seperti lukisan yang tidak ingin diganggu. Atap jerami tersusun tenang, dinding kayu berdiri sederhana, dan kepulan asap tipis naik lurus tanpa goyah, seolah udara sendiri enggan bergejolak. Semua terlihat normal, terlalu normal. Dan justru di sanalah keganjilan pertama terasa, seperti nada sumbang yang tersembunyi dalam lagu yang terdengar indah. Langkah Wira melambat sebelum memasuki batas ladang pertama. Ia tidak berhenti, hanya mengurangi ritme. Sekar yang berjalan setengah langkah di belakangnya merasakan perubahan itu tanpa perlu bertanya. Tanah di desa ini padat, bukan hanya karena sering diinjak, tetapi karena terawat. Parit kecil di sisi jalan bersih dari lumpur menggenang. Pagar bambu berdiri tegak tanpa bagian patah. Tidak ada ayam liar yang berlarian menabrak kaki pendatang seperti di desa-desa lain yang mereka singgahi. Bahkan suara anak-anak terdengar terukur, bukan riuh tanpa arah. Seorang anak laki-laki yang sedang berlari berhenti sepersekian detik ketika melihat mereka, bukan karena takut, melainkan seperti mengingat sesuatu, lalu kembali bermain seolah tidak terjadi apa-apa. Itu bukan reaksi spontan, itu reaksi yang sudah disiapkan. Rapi sekali, gumam Sekar nyaris tanpa suara. Bukan hanya tanahnya, jawab Wira pelan. Mereka melewati seorang ibu yang sedang menumbuk padi. Gerakan alunya stabil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ketika Wira dan Sekar lewat, perempuan itu menoleh sekilas, memberi anggukan kecil yang sopan, lalu kembali pada pekerjaannya. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada panggilan memperingatkan, tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Di banyak tempat, dua pengelana bersenjata akan menjadi pusat perhatian, setidaknya untuk 5 menit pertama. Di sini, tatapan hanya cukup untuk mengakui keberadaan, lalu dilupakan, atau berpura-pura dilupakan. Langit berubah jingga keemasan, menyinari permukaan sawah di sisi timur desa. Airnya memantulkan cahaya seperti cermin yang tidak berani retak. Wira menangkap bayangan atap rumah di permukaan itu, dan sesuatu yang lain. Pantulan siluet yang bergerak di belakang tirai bambu. Seseorang mengamati dari dalam rumah. Tidak satu, lebih dari satu. Bukan rasa penasaran warga biasa. Itu posisi menguntungkan untuk melihat tanpa terlihat. Sekar mengikuti arah pandang Wira dan menarik napas lebih dalam. Udara terasa lebih berat daripada seharusnya. Kita sudah diumumkan, bisik Sekar. Bukan diumumkan, koreksi Wira lirih, dipersiapkan. Di tengah desa terdapat sumur batu tua dengan katrol kayu yang mulai menghitam dimakan usia. Seorang lelaki tua berdiri di sana, mengangkat kendi dengan gerakan yang tidak tergesa. Rambutnya memutih, kulitnya keriput oleh matahari bertahun-tahun, dan sorot matanya redup.
terlalu redup untuk seseorang yang sebenarnya melihat sangat jelas. Ia menunggu, bukan kebetulan berdiri di sana. Wira tahu pola seperti ini. Seseorang harus menjadi wajah pertama yang menyambut. Seseorang yang tampak tidak berbahaya. "Perjalanan jauh?" tanya lelaki itu ketika jarak tinggal beberapa langkah. Suaranya netral, tidak ramah berlebihan, tidak dingin. "Cukup," jawab Wira. "Dari arah timur?" "Dari arah angin," balas Wira ringan. Ada jeda tipis. Lelaki tua itu tersenyum kecil, seolah menikmati jawaban yang tidak sepenuhnya terbuka. "Bermalam di sini?" tanyanya lagi. "Jika diizinkan." "Di sini," katanya sambil menuangkan air ke kendi kedua. Semua tamu diterima. Kalimat itu terdengar seperti adat yang baik, namun ada tekanan halus di kata semua. Bukan penerimaan, melainkan penegasan bahwa mereka tidak punya alasan menolak. Sekar menangkap perubahan kecil di wajah lelaki itu ketika menyebut kata tamu. Bukan kebanggaan menjadi tuan rumah, lebih seperti memastikan perannya berjalan sesuai rencana. Wira menerima kendi yang ditawarkan. Airnya jernih, tidak berbau. Ia minum secukupnya, lalu menyerahkannya kembali. "Terima kasih. Rumah kosong di sebelah barat bisa dipakai," ujar lelaki itu menunjuk tanpa benar-benar melihat ke arah yang ditunjuknya. Tidak jauh dari lumbung. Rumah kosong yang sudah ditentukan, bukan pilihan acak. Posisi strategis, dekat pusat tapi tidak terlalu dekat, mudah diawasi dari dua sisi. Wira tidak menoleh cepat-cepat, ia mengangguk pelan. Baik. Mereka berjalan menuju rumah itu dengan langkah yang tidak berubah. Namun semakin dalam mereka masuk ke jantung desa, semakin jelas pola yang tersembunyi. Seorang pemuda memotong kayu terlalu dekat dengan jalur mereka. Posisinya memungkinkan melihat setiap gerakan tangan Wira. Dua perempuan yang menjemur kain berdiri sedikit terlalu lama sebelum masuk ke dalam rumah. Seekor anjing yang biasanya akan menggonggong pada orang asing hanya mengangkat kepala lalu kembali rebah tanpa suara. Desa ini tidak takut pada mereka. Desa ini sudah diberitahu untuk tidak takut. Di teras rumah kosong itu, debu tidak terlalu tebal. Seseorang membersihkannya belum lama ini. Pintu kayu tidak berderit saat dibuka. Lantai papan kokoh, tanpa papan longgar yang bisa berbunyi jika diinjak tergesa. Bahkan sudut ruangan tidak berbau lembab seperti bangunan lama yang jarang dipakai. Ini bukan rumah kosong, ini tempat tunggu. Sekar berdiri di ambang pintu, matanya menyapu sekitar. "Kita masuk atau lanjut?" "Kita masuk." "Kenapa?" "Karena jika ini panggung, kita tidak menolak naik." Sekar tidak langsung menjawab. Ia tahu keputusan itu bukan tentang keberanian, ini tentang membaca arah permainan. Jika mereka pergi sekarang, laporan yang dikirim akan sederhana. Subjek menghindar. Itu cukup untuk menaikkan tingkat respons. Namun jika mereka tinggal, permainan menjadi lebih panjang. Dan dalam permainan panjang, lebih banyak celah untuk dibaca. Di luar, suara Alu berhenti. Sunyi jatuh sebentar sebelum digantikan oleh suara ayam kembali berkokok pendek. Seperti isyarat tak terlihat bahwa babak pertama telah dimulai. Sekar menutup pintu perlahan. "Berapa banyak?" "Cukup untuk membuat kita merasa sendirian," jawab Wira. Ia duduk bersila di lantai kayu, memejamkan mata bukan untuk beristirahat, tetapi untuk mendengarkan. Desa memiliki suara sendiri, ritme nafas kolektif, dan di antara nafas itu ada jeda-jeda kecil yang tidak alami. Langkah tertahan, bisikan yang dihentikan sebelum menjadi kata, gerakan kain yang disesuaikan untuk membuka celah pandang. "Ini bukan jebakan," kata Sekar akhirnya. "Bukan," sahut Wira tanpa membuka mata. "Ini pengukuran." Mereka ingin melihat apa? Batas. Sekar menatap wajah Wira yang tenang, meski ia tahu di balik ketenangan itu perhitungan sedang berjalan cepat. Desa ini bukan musuh. Penduduknya tidak bersalah. Mereka hanya ruang yang dipakai negara untuk membaca seseorang tanpa harus menyentuhnya. Itu yang membuatnya lebih berbahaya. Tidak ada pedang terhunus, tidak ada bendera kerajaan berkibar, tidak ada perintah resmi. Hanya ketenangan.
Dan ketenangan yang direkayasa selalu lebih menyesakkan daripada ancaman terbuka. Angin sore masuk melalui celah dinding, membawa suara langkah yang berusaha terdengar biasa. Sekar duduk di seberang Wira. Kalau mereka mendorong, Wira membuka mata. Kita lihat seberapa jauh. Di luar, lelaki tua di sumur masih berdiri, seolah lupa pulang. Namun matanya kini mengarah tepat ke rumah kosong itu. Bukan seperti seorang tetua desa yang ingin memastikan tamunya nyaman. Lebih seperti seseorang yang memastikan eksperimen berjalan sesuai rencana. Dan di langit yang mulai gelap, burung-burung kembali ke sarang tanpa satupun berputar terlalu lama. Desa itu terlalu tenang. Dan dalam ketenangan yang dipoles rapi itu, Majapahit sedang menarik lingkaran pertama. Malam tidak turun dengan tiba-tiba. Ia merayap pelan seperti sesuatu yang memang diizinkan memasuki desa itu. Cahaya senja memudar sedikit demi sedikit, digantikan oleh biru gelap yang menggantung rendah di atas atap-atap jerami. Api kecil dinyalakan di halaman rumah kosong tempat Wira dan Sekar bermalam. Kayu kering terbakar tanpa letupan besar, hanya suara retak halus yang terdengar terlalu jelas di antara sunyi. Desa itu tidak benar-benar tidur, ia hanya menahan napas. Sekar duduk dekat api, kedua tangannya terulur ke arah hangat yang sederhana itu. Wira berdiri di sisi halaman, membelakangi dinding rumah, membiarkan pandangannya menyapu lorong-lorong sempit di antara bangunan. Dalam gelap, detail kecil menjadi lebih jujur. Bayangan tidak bisa berpura-pura. Cahaya bulan yang belum penuh membentuk garis perak tipis di ujung atap, dan di antara sela itu, ia melihat pergerakan. Bukan seperti pencuri yang ingin bersembunyi, lebih seperti penjaga yang memastikan jarak. "Kita bisa pergi sekarang," bisik Sekar pelan, suaranya hampir tenggelam oleh gesekan kayu terbakar. Wira tidak langsung menjawab, ia menunggu beberapa detik, mendengarkan. Dari arah utara terdengar langkah berirama teratur, lalu berhenti. Dari arah barat, seekor anjing berdiri namun tidak menggonggong. Sunyi semacam ini tidak alami, sunyi yang disepakati. "Tidak," jawabnya akhirnya. "Jika kita pergi sekarang, mereka membaca takut." Sekar mengangkat wajahnya. "Dan jika kita tinggal?" Wira menoleh sedikit, cukup untuk menatapnya. Tergantung siapa yang menulis laporannya. Api kecil di antara mereka bergetar pelan saat angin malam turun dari bukit. Bau tanah lembab mulai terasa. Desa itu terlihat seperti biasa bagi mata yang tidak terlatih. Pintu tertutup, lampu minyak menyala redup di beberapa rumah. Bayangan orang bergerak di balik dinding anyaman. Namun Wira tahu satu hal, tidak ada suara yang benar-benar lepas malam ini. Setiap percakapan, jika ada, dipotong pendek. Setiap tawa, jika muncul, diredam sebelum membesar. Desa ini sedang berperan. Langkah itu akhirnya terdengar jelas. 4 pria memasuki halaman tanpa tergesa, seolah mereka hanya kebetulan lewat. Pakaian mereka sederhana, kain biasa, tanpa lambang, tanpa warna mencolok. Namun, postur mereka terlalu lurus untuk disebut petani. Bahu tegap, pinggang stabil, langkah tidak pernah ragu. Mereka berhenti tepat di batas cahaya api, cukup dekat untuk terlihat, cukup jauh untuk tetap memiliki ruang gerak. Salah satu dari mereka melangkah maju setengah langkah. "Kami hanya ingin memastikan desa ini aman," katanya datar. Kalimat itu terdengar wajar, terlalu wajar. Wira berdiri perlahan dari posisinya, tidak tergesa, tidak pula lambat. Ia bergerak seperti seseorang yang tidak merasa terancam, namun sepenuhnya siap jika ancaman itu muncul. "Dan kami?" tanyanya tenang. Pria itu menatap lurus ke matanya, tidak menunduk, tidak menantang. Belum diketahui. Sunyi turun lebih berat dari sebelumnya. Itulah tekanan. Bukan pedang yang dihunus, bukan ancaman yang dikeriakkan, melainkan ruang kosong yang dipaksa terbuka. Sekar merasakan perubahan kecil di udara. 4 orang berarti 2 pasang pengawas. Jika satu bergerak, yang lain membaca. Jika Wira salah langkah, yang lain mencatat. Tidak ada serangan, tidak ada tuduhan, hanya kalimat ambigu yang bisa ditafsirkan kemana saja.
Aman dari apa? Tanya Sekar pelan. Pria kedua menjawab tanpa melihatnya. Dari hal-hal yang belum jelas. Wira tersenyum tipis. Hal yang belum jelas biasanya lahir dari ketakutan. Dan ketakutan, balas pria pertama, biasanya lahir dari kekuatan yang tidak dikenali. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi. Percakapan itu seperti permainan catur tanpa papan. Setiap kata ditempatkan hati-hati, bukan untuk melukai, tetapi untuk mengukur. Wira melangkah satu langkah mendekat ke cahaya api, sehingga wajahnya terlihat jelas. Luka tipis di sudut bibirnya dari duel sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Bayangan api membuat sorot matanya terlihat lebih dalam. "Kami hanya lewat," katanya, "bukan untuk tinggal." "Semua orang yang lewat," sahut pria ketiga, akhirnya berbicara, "meninggalkan jejak." "Tidak," jawab pria itu, "tapi jejak bisa diikuti." Sekar berdiri sekarang, tidak di depan Wira, tidak pula di belakangnya, melainkan di samping. Posisi setara. Ia tahu ini bukan waktunya menunjukkan agresi, namun ia juga tidak akan membiarkan percakapan itu mengarah sepenuhnya ke satu sisi. Jika desa ini aman, mengapa perlu memastikan? Pria pertama memalingkan pandangannya kepadanya untuk pertama kali. Ada pengakuan kecil di sana. Ia menyadari Sekar bukan sekedar pendamping. Karena kadang yang paling berbahaya, ujarnya pelan, bukan yang menyerang, tapi yang menunggu. Angin malam bergerak sedikit lebih kencang. Api bergetar. Wira menyilangkan tangan di dada. "Kalian ingin kami pergi?" "Tidak, kami tidak mengatakan itu." "Kalian ingin kami bertahan?" "Kami juga tidak mengatakan itu." Itu inti tekanan. Dibiarkan memilih tanpa benar-benar diberi pilihan. Salah satu pria melangkah mengitari api kecil itu, seolah memeriksa kayu yang terbakar. Gerakannya santai, namun terlalu terukur. Ia sedang menguji jarak, menguji respons. Jika Wira bergerak cepat, itu tercatat sebagai defensif agresif. Jika Wira diam, itu tercatat sebagai percaya diri. Jika Sekar menyentuh gagang pedang, itu tercatat sebagai kesiapan menyerang. Wira tidak bergerak, hanya matanya yang mengikuti. "Kami tidak ingin masalah," kata pria pertama akhirnya. "Masalah," balas Wira tenang, "biasanya datang tanpa diundang." Benar, pria itu mengangguk tipis. Dan kadang, masalah lahir dari seseorang yang tidak tahu kemana ia berdiri. Sekar merasakan arah pembicaraan itu. Ini bukan tentang desa, ini bukan tentang keamanan, ini tentang posisi. Apakah Wira berdiri di luar Majapahit atau berpotensi masuk ke dalamnya? Jika suatu hari ada panggilan, apakah kau datang? Pertanyaan itu akhirnya muncul. Bukan perintah, bukan undangan resmi, sebuah bayangan kemungkinan. Wira tidak menjawab cepat. Ia membiarkan jeda itu memanjang, cukup lama untuk membuat keheningan terasa tidak nyaman. "Aku datang," katanya akhirnya, "jika ada alasan." "Alasan?" ulang pria itu. "Bukan sekedar kuasa." Empat pria itu saling bertukar pandang singkat, hampir tak terlihat, namun cukup. Tekanan tidak meningkat, tidak juga meredah. Ia tetap di sana, menggantung seperti awan yang tidak jadi hujan. Kami hanya memastikan, kata pria pertama lagi, kembali ke kalimat awalnya, seolah percakapan barusan tidak pernah menyentuh inti. Dan sekarang? Tanya Sekar. Pria itu menatap kapi kecil yang mulai mengecil. Sekarang kami melihat. Mereka mundur perlahan, tidak membalikan badan sampai jarak aman tercapai. Tidak tergesa, tidak pula terlalu lambat. Ketika langkah mereka menghilang di balik lorong gelap, desa kembali sunyi. Namun sunyi itu berbeda, lebih berat. Sekar duduk kembali, menatap bara api yang tersisa. Mereka tidak ingin bertarung, katanya pelan. Tidak malam ini, jawab Wira. Mereka ingin apa? Wira menatap ke arah bukit yang gelap. Mereka ingin melihat kapan aku lelah. Angin berdesir pelan di antara dinding kayu. Dari kejauhan, suara pintu ditutup terdengar satu persatu, seperti isyarat bahwa babak pertama selesai. Sekar memandangi Wira lama. Dan kau? Wira akhirnya duduk kembali, namun tidak sepenuhnya rileks.
Aku ingin tahu, katanya pelan, berapa lama mereka sabar sebelum berhenti mendorong dan mulai memaksa. Api kecil itu akhirnya padam, dan di dalam gelap yang tersisa, tekanan tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk, tanpa pedang, tanpa darah, namun jauh lebih melelahkan daripada duel manapun. Pagi datang tanpa embun berlebihan, seolah bahkan alam pun memilih netral. Langit pucat keperakan menggantung rendah di atas desa, dan kabut tipis di kaki perbukitan belum sepenuhnya terangkat ketika halaman rumah kosong itu mulai dipenuhi langkah-langkah yang terdengar tidak sengaja. Tidak ada pengumuman, tidak ada teriakan mengundang, namun orang-orang berdiri di jarak yang pas, cukup jauh untuk disebut kebetulan, cukup dekat untuk tidak melewatkan satu gerakan pun. Desa itu kembali menjadi panggung, dan hari ini tirainya tidak lagi samar. Salah satu pengamat yang datang malam sebelumnya berdiri di tepi halaman. Ia tidak lagi berpura-pura sebagai penduduk biasa. Posturnya tegap tanpa disamarkan. Kakinya terbuka selebar bahu, tangan kiri menggantung ringan di dekat gagang pedang. Wajahnya datar, bukan karena tidak memiliki emosi, melainkan karena emosinya sudah lama dilatih untuk tidak tampak. Ia melangkah maju satu langkah, dan tanah berdebu berderak pelan di bawah telapak kakinya. "Jika hanya pengelena biasa," katanya dengan suara yang cukup keras untuk didengar lingkaran terdekat, "tentu tidak keberatan menunjukkan kemampuan menjaga diri." Kalimat itu tidak mengandung kata tantangan, tidak pula perintah, namun maknanya lebih jelas dari keduanya. Wira berdiri perlahan dari tempatnya. Ia tidak langsung menyentuh pedangnya. Ia menatap pria itu lama, cukup lama untuk membuat waktu terasa lebih lambat. Sekar berdiri di sisi kanan, sedikit di belakang, posisi yang memberi ruang namun tetap siap masuk jika keadaan berbalik tak terkendali. "Di sini?" tanya Wira tenang. "Di sini." Tidak ada lokasi yang lebih sempurna. Halaman terbuka, cukup luas untuk gerakan cepat, cukup sempit untuk penonton mengamati detail. Penduduk desa membentuk lingkaran yang tidak pernah benar-benar rapat. Wajah-wajah mereka kosong, tidak bersorak, tidak pula berpaling. Mereka hadir bukan sebagai pendukung, melainkan saksi. Itulah inti ujian ini, bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk dilihat. Pedang terhunus dengan suara tipis yang bersih. Tidak tergesa, tidak dramatis, hanya bunyi logam yang meninggalkan sarungnya. Pengamat itu mengangkat bilahnya sejajar dada, sudutnya rendah, posisi yang menunjukkan pengalaman. Ia bukan prajurit barisan, ia bukan penjaga biasa, ia elit. Wira akhirnya menghunus pedangnya juga. Gerakannya sederhana, tidak ada putaran pamer, tidak ada bunyi keras. Ia memegang gagang dengan cengkraman yang tidak terlalu kencang, tanda bahwa ia siap menyesuaikan, bukan memaksakan. Angin berhenti. Serangan pertama datang tanpa aba-aba. Langkah pendek ke kiri, lalu tebasan rendah mengarah ke lutut. Gerakan yang dirancang bukan untuk membunuh, tetapi melumpuhkan. Wira mundur setengah langkah. Ujung pedangnya turun memblokir dengan sudut miring, mengalihkan bilah lawan ke tanah. Belum sempat debu jatuh, tusukan kedua sudah datang ke arah ulu hati. Cepat, bersih, tanpa gerakan sia-sia. Wira memutar pergelangan, menggeser bilah lawan sejauh 1 jari dari dadanya. Denting logam terdengar tajam. Penonton tidak bersuara. Pendekar elit itu tidak memberi ruang bernafas. Ia bergerak seperti aliran sungai deras, tidak liar, tetapi tak terhenti. Tebasan horizontal, lalu putaran cepat yang mengincar pergelangan tangan. Wira mundur lagi, 2 langkah, 3. Debu terangkat di bawah kaki mereka. Sekar merasakan pola itu. Lawan tidak sedang mencoba mengakhiri duel cepat. Ia sedang menguji reaksi, menguji batas jarak, mengukur ritme nafas. Wira belum menyerang, ia hanya membaca.
Tebasan vertikal turun tajam. Wira mengangkat pedangnya menahan, namun tekanan dari atas lebih berat dari perkiraan. Lawan memiliki tenaga yang tidak terlihat dari posturnya yang ramping. Getaran menjalar ke pergelangan Wira. Dalam sepersekian detik itu, siku lawan bergerak, menghantam rusuknya dari jarak dekat. Udara keluar dari paru-paru Wira, suara pendek tertahan. Penduduk desa tersentak kecil, bukan karena darah, melainkan karena pukulan itu bersih dan tidak terduga. Wira mundur satu langkah lebih jauh. Darah tipis muncul di sudut bibirnya, bukan dari tebasan, melainkan dari benturan dalam. Pendekar elit itu tidak senyum. Ia tidak meremehkan. Ia hanya menyesuaikan jarak lagi. "Bertahan terus?" tanyanya datar. Wira mengusap sudut bibirnya dengan ibu jari, melihat warna merah tipis di kulitnya. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum menantang, senyum seseorang yang akhirnya menemukan ritme. Serangan berikutnya datang lebih cepat. Kombinasi 3 gerakan beruntun. Tebas rendah, putar balik, tusukan pendek. Namun kali ini, Wira tidak lagi mundur lurus. Ia memotong sudut, menggeser tubuhnya ke sisi luar, bukan ke belakang. Bilah mereka beradu lagi, lebih keras. Wira mulai menyentuh ritme itu, bukan mengikuti, mematahkan. Tebasan diagonal dari kanan ditahan. Wira memutar pergelangan dan mendorong bilah lawan sedikit terlalu jauh dari pusat. Hanya sepersekian ruang terbuka, namun cukup untuk masuk. Ia melangkah terlalu dekat, seperti di jembatan. Namun kali ini, lawannya siap. Lutut lawan naik cepat menghantam paha Wira, lengan kirinya bergerak mengunci jarak, dan gagang pedangnya hampir menyentuh rahang Wira. Gerakan jarak dekat, terlatih. Duel ini bukan tontonan kasar. Ini pertemuan 2 orang yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Sekar menahan diri untuk tidak bergerak. Jarinya menyentuh gagang pedang, bukan untuk menarik, hanya untuk memastikan ia ada. Lingkaran penonton tetap sunyi. Tidak ada teriakan memberi semangat. Tidak ada nama yang dipanggil. Ini bukan hiburan. Ini pengamatan. Pendekar elit itu mempercepat tempo. Ia ingin memancing kesalahan. Tebasan lebih lebar, langkah lebih agresif. Satu goresan tipis akhirnya berhasil menyentuh lengan Wira, merobek kain tanpa masuk terlalu dalam ke kulit. Darah tipis mengalir. Sekarang ada bukti visual. Sekarang laporan bisa mencatat. Subjek terdesak. Namun sesuatu berubah. Wira berhenti mundur. Benar-benar berhenti. Ia berdiri diam sepersekian detik ketika serangan berikutnya datang. Bukannya menahan dengan keras, ia mengendurkan tekanan bilahnya sendiri, membiarkan pedang lawan meluncur lebih jauh dari yang diharapkan. Ketidakseimbangan kecil, cukup kecil untuk tidak terlihat oleh mata awam, namun cukup untuk dibaca oleh pendekar. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, pengamat itu menyadari ia sedang dibaca balik. Serangan berikutnya justru datang dari Wira. Cepat, pendek, bukan untuk melukai, untuk memaksa mundur. Bilahnya menyentuh bahu lawan, cukup untuk merobek kain luar. Tidak dalam, tidak fatal, namun jelas. Lingkaran desa tidak bersuara, tetapi ketegangan berubah arah. Pendekar elit itu melangkah mundur 1 langkah penuh untuk pertama kalinya. Bukan karena takut, karena ia menghitung ulang. Debu turun perlahan di antara mereka. Keduanya bernafas lebih berat sekarang, keringat mulai tampak di pelipis, namun tak satu pun kehilangan fokus. Ini masih duel tanpa darah besar, masih ujian, masih terukur. Pendekar itu akhirnya berkata pelan, cukup hanya untuk Wira mendengar. "Kenapa menahan?" Wira menjawab tanpa menurunkan pedang. "Karena kau juga menahan." Mata lawan menyempit sedikit. Ia tahu itu benar. Jika ia benar-benar ingin mematikan, ia akan menyerang tenggorokan lebih awal. Ia tidak melakukannya, karena ini bukan misi eksekusi. Ini pengukuran respons agresi. Dan kini keduanya tahu bahwa masing-masing menyadari aturan tak tertulis itu.
Serangan terakhir datang seperti kesepakatan tanpa kata. Cepat, tajam, intens. Bilah beradu 3 kali berturut-turut. Denting keras memecah pagi. Lalu, hening. Pedang mereka berhenti hanya beberapa jari dari titik mematikan masing-masing. Wira memiliki ujung bilah di dekat tulang selangka lawan, dan lawan memiliki ujung bilah di sisi leher Wira. Jarak nafas, jarak keputusan, waktu terasa berhenti. Jika salah satu mendorong 1 inci saja, darah akan tumpah, dan laporan akan berubah. Tatapan mereka terkunci. Sekar bisa merasakan itu, bukan tentang siapa lebih cepat sekarang, tentang siapa memilih. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan keduanya menarik pedang mereka mundur. Tanpa aba-aba, tanpa pemenang diumumkan, pendekar elit itu menurunkan bilahnya lebih dulu. "Cukup," katanya. Wira tidak langsung menjawab. Ia menatapnya 1 detik lebih lama, lalu menurunkan pedangnya juga. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, namun pesan telah dikirim. Duel itu tidak menghasilkan darah besar, belum, tetapi semua yang menyaksikan tahu, Wira tidak terpancing, dan pengamat elit itu, untuk pertama kalinya, tidak sepenuhnya mengendalikan ritme. Duel tanpa darah, awalnya, tetapi tekanan kini naik 1 tingkat, karena setelah membaca kekuatan, langkah berikutnya selalu lebih berani. Duel seharusnya selesai ketika kedua bilah mundur dari jarak mematikan itu. Namun pagi tidak kembali menjadi biasa. Udara justru terasa lebih tipis, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang menunggu keputusan berikutnya. Pendekar elit itu tidak langsung menyarungkan pedangnya. Ia berdiri dengan bilah masih terangkat rendah. Nafasnya stabil kembali, matanya tidak lagi sekedar mengukur teknik, melainkan reaksi setelahnya. Di sekeliling mereka, lingkaran desa tetap utuh. Tidak ada yang bubar, tidak ada yang berani menganggap ini selesai. Itulah momen sebenarnya, bukan ketika logam beradu, tetapi ketika pilihan dibuat. Pendekar elit itu melangkah mundur 1 langkah kecil, cukup untuk memberi kesan bahwa ia menghormati batas. Namun di saat yang sama, 3 pengamat lain bergerak hampir tak terlihat, menyempurnakan posisi mereka membentuk segitiga lebar. Tidak mengurung, belum, hanya mempersempit ruang kemungkinan. Sekar merasakan perubahan itu lebih cepat dari yang lain. Tangannya masih berada di dekat gagang pedang, tetapi ia tidak menariknya. Ia tahu, ini bukan duel yang bisa diselesaikan dengan kemenangan sederhana. Ini adalah pembacaan karakter di bawah tekanan publik. Pendekar elit itu akhirnya menyarungkan pedangnya. Suara logam kembali ke sarung terdengar jelas di pagi yang sunyi. "Teknikmu bersih," katanya datar. Wira tidak menjawab pujian itu. Namun teknik, lanjutnya, tidak selalu menunjukkan arah. Arah tidak selalu perlu ditunjukkan, balas Wira tenang. Beberapa warga desa menelan ludah pelan. Kalimat itu bukan sekedar jawaban, itu posisi. Pendekar elit itu memiringkan kepala sedikit. Majapahit tidak menyukai ketidakjelasan. Majapahit besar karena mampu membaca yang tidak jelas, sahut Wira. Hening, percakapan ini bukan lagi antar duel. Ini antara individu dan bayangan negara. Langkah kecil terdengar di belakang. Salah satu pengamat lain maju setengah langkah, cukup untuk memperlihatkan bahwa permainan belum berakhir. "Jika kau bukan ancaman, buktikan," katanya pelan. "Sudah," jawab Sekar sebelum Wira sempat berbicara. Semua mata beralih padanya. Tidak ada darah, tidak ada agresi mematikan. Ia menahan diri. Pengamat itu tersenyum tipis. Menahan diri bisa berarti menyembunyikan. Dan disitulah api mulai dipaksa menyala. Pendekar elit itu kembali mencabut pedangnya. Kali ini lebih cepat, lebih tajam bunyinya. Bukan untuk menyerang, untuk menekan. Ia melangkah mendekat, cukup dekat hingga jarak pribadi hilang. "Serang," katanya pelan pada Wira. "Tunjukkan niatmu." Itu bukan permintaan duel lagi, itu dorongan. Jika Wira menyerang lebih dulu, di depan saksi desa,
laporan akan berubah drastis. Ia bukan lagi subjek netral yang terukur. Ia akan tercatat sebagai potensi pemberontak. Wira berdiri diam. Angin berhenti lagi. Sekar bisa merasakan desakan di udara. Ini lebih berbahaya daripada tebasan, karena kali ini bukan soal teknik. Ini soal emosi. Pendekar elit itu mengayunkan pedangnya tiba-tiba, cepat, keras, lebih tajam dari sebelumnya. Tebasan horizontal memaksa Wira mundur cepat. Tanah berderak. Serangan kedua datang tanpa jeda. Lebih berat, lebih mendesak. Ini bukan lagi pengukuran jarak. Ini provokasi terukur. Wira menahan, menangkis, bergerak. Namun ia tidak membalas. Serangan ketiga menghantam lebih dalam. Ujung bilah lawan menggores bahunya. Kali ini lebih tajam. Darah benar-benar terlihat jelas. Beberapa warga tersentak. "Balas!" teriak salah satu suara dari belakang. Entah warga, entah pengamat lain. Itulah yang mereka inginkan. Dorongan kolektif. Tekanan sosial. Api yang dipaksa menyala dari luar. Wira merasakan panas di dadanya. Bukan dari luka, dari sesuatu yang lebih dalam. Rasa tidak adil, rasa dipermainkan, rasa didorong untuk memilih antara harga diri dan strategi. Pendekar elit itu mempercepat lagi. Tebasan beruntun, langkah agresif, hampir tanpa jeda. Debu beterbangan lebih tebal. Suara logam beradu kini lebih keras, lebih liar. Ia sengaja menaikkan intensitas di depan publik, sengaja memperlihatkan dominasi. "Serang!" katanya lagi, kali ini lebih keras. Wira mundur satu langkah lagi. Lalu berhenti. Benar-benar berhenti. Serangan berikutnya datang dari atas, tebasan vertikal kuat yang bisa mematahkan tulang jika dibiarkan. Dan di detik itu, Wira menjatuhkan pedangnya. Logamnya jatuh ke tanah dengan bunyi tumpul yang mengejutkan semua orang. Sunyi. Sunyi yang memekakkan. Pendekar elit itu ragu sepersekian detik. Itu cukup. Alih-alih meraih pedangnya kembali, Wira melangkah masuk ke jarak yang terlalu dekat untuk bilah panjang bekerja efektif. Tangannya bergerak cepat, bukan ke gagang, melainkan ke pergelangan tangan lawan. Tangkap, putar. Tubuhnya bergerak mengikuti momentum, bukan melawannya. Bahunya masuk ke dada lawan, pinggulnya menjadi poros. Gerakan itu bersih, terlatih, tidak kasar. Pendekar elit itu kehilangan keseimbangan. Dalam 2 detik, ia terhempas ke tanah. Pedangnya terlepas, meluncur menjauh. Debu naik tipis. Wira berdiri di atasnya. Tangan kosong. Satu kakinya menahan pergelangan tangan lawan tanpa menekan terlalu keras. "Cukup?" tanyanya pelan. Tidak ada darah besar. Tidak ada luka fatal. Namun semua orang melihat satu hal jelas. Ia bisa. Ia hanya memilih tidak. 3 pengamat lain menegang. Satu di antaranya hampir mencabut pedang. Namun berhenti ketika pendekar elit yang terjatuh itu mengangkat tangannya sedikit sebagai tanda. Wira mundur 1 langkah. Memberi ruang. Memberi hormat. Pendekar elit itu bangkit perlahan. Debu menempel di pakaiannya. Harga dirinya tidak runtuh, tetapi terguncang. Ia menatap Wira lama, mencoba membaca apakah tindakan barusan adalah penghinaan atau pernyataan. "Aku tidak ingin melawan Majapahit," kata Wira tenang, cukup keras untuk didengar lingkaran. "Tapi aku tidak akan dipaksa membakar sesuatu yang tidak ingin kubakar." Kalimat itu menggantung di udara. Sekar merasakan perubahan arah tekanan. Bukan lagi ke arah kemarahan, melainkan ke arah pertimbangan. Pendekar elit itu akhirnya menyarungkan pedangnya kembali. Menahan diri bukan kelemahan, tapi juga bukan jawaban selamanya. Tidak,
jawab Wira. Tapi hari ini, itu cukup. Lingkaran desa mulai mengendur. Beberapa warga akhirnya menarik nafas lebih dalam, seperti baru diizinkan bernafas lagi. Namun tak satu pun tersenyum. Mereka tahu ini bukan akhir. Ini eskalasi. Karena kini Majapahit tidak hanya melihat kemampuan tempur. Mereka melihat pilihan, melihat disiplin, melihat api yang tidak menyala meski ditiup dari segala arah. Dan api yang tidak bisa dipaksa menyala justru lebih berbahaya bagi kekuasaan. Pendekar elit itu memberi anggukan tipis, bukan sebagai tanda kalah, melainkan pengakuan bahwa fase ini selesai. Hari ini cukup, katanya. Namun sebelum ia berbalik, ia menambahkan satu kalimat yang lebih pelan, hanya untuk Wira. Level berikutnya tidak akan sehalus ini. Langkah mereka menjauh. Desa kembali tampak seperti desa biasa. Namun tanah yang barusan menjadi saksi masih menyimpan jejak. Sekar mendekat ke Wira, menatap luka di bahunya. Kau tahu ini belum selesai? Wira memandangi pedangnya yang masih tergeletak di tanah. Ia memungutnya perlahan, membersihkan debu dengan kain kecil. Ya, jawabnya. Ia melihat ke arah bukit, ke arah istana yang bahkan tidak terlihat dari sini, namun kehadirannya terasa. Mereka ingin melihat api. Sekar menatapnya. Dan kau? Wira menyarungkan pedangnya. Aku ingin mereka tahu. Api yang dipaksa menyala hanya akan membakar yang memaksanya. Angin bergerak lagi. Pagi terasa berbeda, karena mulai hari ini, ujian bukan lagi tentang kemampuan, melainkan tentang seberapa jauh seseorang bisa ditekan sebelum benar-benar memilih menyala. Malam di desa itu berakhir tanpa suara perpisahan. Tidak ada utusan resmi yang berpamitan. Tidak ada kuda yang berderap tergesa meninggalkan halaman. Namun sebelum fajar benar-benar naik, satu burung kecil sudah terbang ke arah timur membawa gulungan tipis yang diikat dengan benang halus. Laporan tidak pernah menunggu matahari. Ia berjalan lebih cepat dari kabar biasa, lebih tajam dari gosip desa, dan lebih berat dari darah yang tidak jadi tumpah. Di ruang tinggi Istana Majapahit, udara berbeda. Dinding batu memantulkan gema langkah dengan dingin. Lampu minyak besar tergantung di antara pilar, cahayanya stabil tanpa goyah oleh angin. Di ruangan itu, keputusan tidak pernah dibuat dengan suara keras. Ia lahir dari keheningan panjang dan kalimat pendek. Seorang pria bersorban tipis berdiri di tengah ruangan, memegang gulungan laporan yang sudah dibuka. Di depannya, beberapa pejabat militer berdiri dalam formasi setengah lingkaran. Tidak satu pun berbicara sebelum ia selesai membaca. Target tidak terpancing agresi mematikan, menghentikan duel dengan teknik non-fatal, tingkat disiplin tinggi, kemampuan tempur melebihi perkiraan awal. Ia berhenti sejenak. Catatan tambahan, menunjukkan kesadaran penuh bahwa ini ujian. Hening. Di dekat jendela batu yang tinggi, seorang pria berdiri membelakangi ruangan. Jubahnya gelap, garis bahunya tegas. Ia tidak perlu diperkenalkan. Bahkan tanpa melihat wajahnya, semua orang tahu siapa dia. Patih Gajah Mada. Ia tidak langsung berbicara. Ia memandang keluar ke arah kota yang masih setengah tidur di bawah cahaya pagi. Apakah ia tahu ini ujian? Tanyanya akhirnya tanpa berbalik. Iya, Patih. Jawab pembaca laporan. Ia membaca situasi dengan akurat. Dan tetap menahan diri? Ya. Gajah Mada terdiam beberapa detik lagi. Di benaknya, peta tidak hanya berisi wilayah. Ia juga memetakan manusia. Setiap tokoh yang berpotensi menjadi kekuatan atau ancaman harus ditempatkan dengan presisi. Wira Satya bukan prajurit istana, bukan pula pemberontak terbuka. Ia berdiri di wilayah abu-abu yang justru paling sulit dikendalikan. Bagaimana respon publik desa? Tanya salah satu pejabat militer. Tidak ada gejolak,
tidak ada simpati berlebihan. Namun, pembaca laporan mengangkat gulungan sedikit. Beberapa saksi mencatat rasa hormat. Itulah kata yang paling berbahaya. Hormat, bukan takut, bukan benci. Hormat tumbuh diam-diam, dan jika dibiarkan, ia bisa menjadi pengaruh. Gajah Mada akhirnya berbalik. Wajahnya keras, tetapi matanya tidak emosional. Ia tidak melihat laporan sebagai pujian atau ancaman pribadi. Ia melihatnya sebagai variabel strategis. Seorang pendekar yang kuat dan tidak haus darah, katanya pelan, itu kombinasi yang sulit. Apakah ia ancaman, Patih? Tanya pejabat lain. Gajah Mada berjalan perlahan ke tengah ruangan. Setiap langkahnya terukur. Ancaman bukan ditentukan oleh kekuatan, ujarnya, tetapi oleh arah. Dan arahnya belum memilih. Hening kembali turun. Di sudut ruangan, seorang penasehat politik berbicara pelan. Jika ia belum memilih, berarti masih bisa diarahkan. Atau, potong pejabat militer, harus dipaksa memilih. Gajah Mada mengangkat tangan sedikit, menghentikan perdebatan sebelum membesar. Memaksa seseorang seperti itu terlalu cepat, katanya, hanya akan mendorongnya menjauh. Ia berhenti tepat di bawah cahaya lampu minyak. Kita naikkan level. Kalimat itu tidak diucapkan keras, namun beratnya terasa. Level seperti apa, Patih? Tanya pembaca laporan. Bukan duel terbuka, bukan provokasi kasar. Mata Gajah Mada menyipit sedikit. Tekanan moral. Beberapa pejabat saling pandang. Uji bukan kekuatannya, tetapi kesetiaannya pada prinsip. Ia berjalan kembali mendekati jendela. Tempatkan ia dalam situasi di mana menahan diri berarti membahayakan orang lain, di mana diam berarti dianggap berpihak, di mana membantu berarti melibatkan diri. Itulah strategi sebenarnya. Memaksa pilihan, bukan lewat pedang, lewat konsekuensi. Jika ia tetap menahan diri, tanya seseorang, berarti ia memiliki kendali lebih besar dari yang kita kira. Dan jika ia akhirnya menyerang, Gajah Mada tidak langsung menjawab. Jika ia menyerang tanpa arah, katanya pelan, maka ia bukan ancaman negara, hanya pendekar liar. Dan jika ia menyerang dengan arah, kini semua mata tertuju padanya. Baru kita putuskan. Ruangan kembali sunyi. Laporan yang tadi sekadar catatan duel kini berubah menjadi dasar keputusan politik. Sementara itu, di desa kecil yang mulai ditinggalkan Wira dan Sekar, mereka tidak mengetahui detail percakapan itu. Namun mereka merasakan pergeseran halus. Jalan yang mereka pilih ke arah selatan terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada pengamat terlihat, tidak ada langkah mencurigakan. Namun ketenangan itu berbeda dari hari sebelumnya. Sekar berjalan sejajar Wira, memperhatikan nafasnya yang masih sedikit berat akibat luka dirusuk. Mereka tidak berhenti, katanya pelan. Tidak, jawab Wira. Kau pikir apa berikutnya? Wira tidak langsung menjawab. Ia memandangi jalan panjang di depan mereka. Bukan pedang. Sekar menoleh. Mereka akan membuatku memilih, lanjutnya. Dan pilihan itu tidak akan sederhana. Di istana, perintah sudah bergerak. Pesan-pesan kecil dikirim ke beberapa wilayah. Seorang kepala desa di perbatasan menerima instruksi samar untuk mempertegas pengawasan terhadap kelompok perampok yang selama ini dibiarkan kecil. Seorang pejabat lokal diperintahkan menunda bantuan ke sebuah desa tertentu sampai situasi jelas. Benang-benang halus ditarik perlahan. Semua mengarah ke satu hal, menciptakan situasi. Bukan menyerang Wira secara langsung, tetapi menempatkannya di tengah dilema. Jika ia membantu rakyat tanpa izin, ia mencampuri urusan negara. Jika ia diam, ia terlihat tak peduli. Jika ia melawan aparat lokal yang korup, ia melawan struktur. Jika ia bekerja sama, ia masuk ke dalam sistem. Itulah level berikutnya.
Kembali di ruang tinggi, Gajah Mada menerima laporan tambahan tentang masa lalu Wira, tentang jembatan, tentang desa yang pernah ia lindungi, tentang konflik yang selalu ia akhiri tanpa membakar lebih jauh. Dia tidak mencari kekuasaan, kata penasehat politik. Tidak, jawab Gajah Mada. Itulah mengapa ia berbahaya. Karena seseorang yang tidak menginginkan kuasa sulit dikendalikan oleh iming-iming. Siapkan jalur panggilan resmi, perintahnya. Belum dikirim, hanya disiapkan. Ia menatap gulungan laporan terakhir kali sebelum meletakkannya di atas meja batu. Lingkaran semakin menyempit, katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Di luar, matahari telah naik penuh. Majapahit tidak marah, tidak tergesa. Namun kini, negara bukan lagi sekedar mengamati, ia merancang. Dan laporan yang tadinya hanya mencatat duel tanpa darah, telah berubah menjadi pemicu fase baru. Di jalan panjang selatan, Wira berhenti sejenak dan menoleh ke arah utara, meski istana tak terlihat dari sana. Apapun yang mereka siapkan, katanya pelan. Sekar menatapnya. Kita tidak akan lagi hanya diuji kekuatan. Wira mengangguk. Kita akan diuji arah. Dan di ruang tinggi yang jauh dari debu desa itu, keputusan telah dibuat. Ujian berikutnya tidak akan terlihat seperti ujian. Ia akan terasa seperti takdir. Malam kembali turun, namun kali ini bukan di desa yang sama. Wira dan Sekar telah berjalan cukup jauh sebelum akhirnya berhenti di tepi hutan kecil yang memisahkan dua wilayah administratif Majapahit. Mereka memilih tempat berkemah yang tidak terlalu terbuka, tetapi juga tidak terlalu tersembunyi. Posisi yang cukup aman dari serangan mendadak, namun tetap memberi ruang pandang luas. Luka di rusuk Wira telah dibalut kain bersih, tetapi setiap kali ia menarik nafas lebih dalam, Sekar bisa melihat rahangnya mengeras menahan rasa. Ia tertidur lebih cepat dari biasanya. Bukan karena tenang, karena lelah. Sekar duduk bersandar pada batang pohon, matanya tidak pernah benar-benar terpejam. Sejak desa itu, ia merasakan sesuatu berubah. Bukan hanya pada cara Majapahit bergerak, tetapi pada cara ia memandang langkah berikutnya. Selama ini, berjalan bersama Wira terasa seperti memilih arah yang jelas, melindungi yang lemah, menghindari konflik tak perlu, melawan hanya ketika dipaksa. Namun kini, musuh tidak lagi datang dengan pedang terhunus, ia datang dengan kemungkinan. Angin malam bergerak pelan membawa aroma daun basah. Di sela suara serangga, langgah kaki terdengar samar, ringan, terkendali, tidak tergesa. Sekar sudah berdiri sebelum bayangan itu benar-benar keluar dari gelap. Salah satu pengamat. Sendirian, tanpa pedang terhunus. Ia berhenti pada jarak aman, cukup jauh dari api, cukup dekat untuk berbicara tanpa meninggikan suara. Kau tahu ini belum selesai, katanya pelan. Sekar tidak menjawab langsung. Tatapannya dingin, tidak terintimidasi. Kalian sudah mendapat apa yang ingin kalian lihat, ujarnya. Belum, kami baru melihat permukaan. Wira tetap tidur, atau berpura-pura tidur. Sekar tidak tahu pasti. Namun ia tidak bergerak. Jika ia menolak panggilan nanti, kau siap melihatnya dianggap ancaman. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada mengancam, justru terlalu tenang, seolah menyampaikan fakta cuaca. Sekar merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Panggilan resmi belum datang, katanya pelan. Belum, pria itu mengangguk. Tapi akan. Hening. Api kecil berderak pelan. Kalian ingin apa sebenarnya? Tanya Sekar. Kami ingin tahu di mana ia berdiri. Dan jika ia memilih berdiri di luar. Pria itu menatap ke arah Wira yang terbaring. Kerajaan tidak menyukai kekuatan yang berdiri tanpa bendera. Sekar melangkah satu langkah maju. Ia tidak mencari kekuasaan. Itu bukan jaminan. Justru itu yang membuatnya sulit ditebak. Sekar terdiam. Ia tahu itu benar. Wira bukan tipe yang bisa dibeli dengan jabatan, bukan pula tipe yang mudah diintimidasi.
Dan justru karena itulah Majapahit tidak akan berhenti di 1 atau 2 ujian. Jika panggilan itu datang, lanjut pria itu, dan ia menolak, maka yang datang berikutnya bukan lagi pengamat. Sekar menatap lurus ke matanya. Ancaman? Konsekuensi. Kata itu menggantung lebih berat dari pedang manapun. Angin berhembus sedikit lebih kencang, membuat api bergoyang. Bayangan wajah pria itu berubah-ubah oleh cahaya. "Kenapa kau bicara padaku?" tanya Sekar akhirnya. Pria itu tersenyum tipis. "Karena kau yang akan mempengaruhi keputusannya." Sekar tidak menyukai nada itu. "Aku tidak mengendalikan Wira." "Tidak," dia mengangguk pelan. "Tapi kau berjalan di sampingnya. Dan orang yang berjalan di samping seringkali menjadi suara terakhir sebelum keputusan dibuat." Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang ia duga. Pria itu mundur 1 langkah. "Pikirkan," katanya, "apakah kebebasan layak jika harus terus berlari?" Tanpa menunggu jawaban, ia menghilang kembali ke gelap. Hutan kembali sunyi. Sekar berdiri beberapa saat lebih lama sebelum akhirnya duduk kembali. Matanya kini tertuju pada Wira. Wajahnya terlihat lebih tenang dalam tidur, tetapi nafasnya masih sedikit berat. Apakah berjalan bersama berarti siap menghadapi seluruh kerajaan? Pertanyaan itu datang bukan sebagai ketakutan, melainkan sebagai kenyataan yang semakin dekat. Selama ini, mereka memilih bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menyelesaikan masalah kecil, menghindari pusat kekuasaan. Namun kini, pusat kekuasaan justru bergerak ke arah mereka. Jika panggilan resmi datang dan Wira menolak, apakah ia siap melihat desa-desa yang mereka singgahi menjadi sasaran tekanan? Apakah ia siap melihat rakyat kecil dijadikan alat untuk memancing respons? Sekar menutup mata sejenak. Ia mengenal Wira. Ia tahu kebebasan baginya bukan sekedar hidup tanpa atasan. Itu prinsip. Itu cara bernafas. Namun prinsip seringkali diuji bukan ketika ia mudah dijaga, melainkan ketika orang lain harus menanggung akibatnya. Wira bergerak sedikit dalam tidurnya, meringis kecil ketika luka di rusuknya tertarik. Sekar mendekat dan memperbaiki balutan kainnya dengan hati-hati. "Kalau kau dipanggil," bisiknya hampir tanpa suara. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Pikirannya melompat pada kemungkinan lain. Bagaimana jika ia sendiri yang harus memilih lebih dulu? Bagaimana jika Majapahit mendekatinya secara terpisah, menawarkan perlindungan, posisi, atau sekedar keamanan bagi orang-orang yang ia pedulikan? Apakah ia akan tetap berdiri di sisi Wira tanpa ragu? Atau justru mendorongnya menerima panggilan demi menghindari pertumpahan darah lebih besar? Api kecil mulai mengecil. Sekar menambahkan 1 potong kayu tipis, cukup untuk mempertahankan cahaya. Di kejauhan, burung malam bersuara pendek. Ia teringat desa tadi, wajah-wajah netral, anak-anak yang pura-pura tidak melihat, lelaki tua di sumur. Semua itu bukan kebetulan. Itu peringatan. Majapahit tidak perlu menyerang langsung. Ia hanya perlu mempersempit ruang. Dan kini, ruang itu semakin kecil. Sekar menatap langit di antara celah daun. Bintang-bintang tampak biasa saja, seolah tidak peduli pada permainan kekuasaan di bawahnya. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergerak. Bukan keraguan pada Wira, melainkan kesadaran bahwa cinta pada kebebasan mungkin harus dibayar mahal. Jika panggilan itu datang, apakah ia akan mendorong Wira untuk datang? Atau mendukungnya tetap bebas? Dan jika pilihan apapun membawa konsekuensi pada orang lain, mana yang lebih benar? Angin malam menyentuh wajahnya pelan. Sekar akhirnya bersandar kembali, tetap terjaga. Untuk pertama kalinya sejak mereka berjalan bersama, ia merasa bukan hanya Wira yang sedang diuji, ia juga.
Karena terkadang yang paling sulit bukan melawan kerajaan, melainkan memilih jalan ketika semua arah mengandung resiko. Dan di ambang pilihan itu, Sekar menyadari satu hal yang tak terhindarkan. Ujian berikutnya tidak akan hanya menguji kekuatan Wira. Ia akan menguji kesetiaan, keberanian, dan batas sejauh mana mereka bersedia berdiri bersama ketika seluruh kerajaan mulai bergerak. Majapahit belum mengirim pasukan, belum mengeluarkan titah, belum memanggil secara resmi. Namun itu bukan berarti mereka diam. Di istana, nama Wira Satya kini tidak lagi dibaca sebagai laporan kecil dari desa terpencil. Ia telah berpindah halaman dari catatan pengamatan menjadi variabel strategis. Dan variabel tidak pernah dibiarkan tanpa arah. Di jalan selatan, Wira dan Sekar terus melangkah seperti pengelana biasa. Tidak ada pengawal, tidak ada bendera, tidak ada simbol perlawanan. Namun setiap desa yang mereka lewati kini bukan lagi ruang netral. Ia bisa menjadi panggung, bisa menjadi umpan, bisa menjadi ujian berikutnya. Tekanan telah berubah bentuk. Dulu datang sebagai duel, kini datang sebagai kemungkinan. Panggilan belum tiba, namun pilihan sudah mulai mendekat. Dan ketika negara mulai mendorong tanpa mengaku, yang paling berbahaya bukanlah serangan, melainkan situasi yang memaksa seseorang memilih sebelum ia siap. Api belum menyala, namun kayu-kayu kering telah disusun rapi. Pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang akan menyalakan? Atau siapa yang akhirnya terbakar? Di episode berikutnya, tekanan tidak lagi datang dalam bentuk duel. Panggilan resmi mulai disiapkan. Sebuah desa menjadi titik uji yang tidak bisa dihindari. Sekar harus menentukan sikap, mendorong Wira menerima, atau tetap bebas dengan resiko besar. Majapahit tidak lagi sekadar melihat, mereka mulai mengatur. Subscribe sekarang agar tidak tertinggal fase paling menentukan. Like jika menurut kalian menahan diri lebih kuat dari menyerang. Tulis di komentar jika kalian di posisi Wira ketika kerajaan akhirnya memanggil secara resmi, datang untuk menghadapi takdir, atau tetap berjalan bebas meski harus melawan arus kekuasaan. Episode berikutnya bukan lagi soal ujian tersembunyi. Ini awal dari keputusan yang akan mengubah arah sejarah. Sampai bertemu di episode berikutnya, lingkaran semakin sempit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.